Rahayu, Mas. Rahayu, Mas. Monggo mbok pilih wonten pertanyaan sugeng rahayu para sedulur sedaya. Terima kasih. Saudara-saudara yang dimanapun saudara berada, semuanya semoga diberi kesehatan, berkah, dan keselamatan untuk seluruh keluarganya. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas, telah memberi kesempatan saya untuk bertanya tentang masalah-masalah yang dihadapi manusia, permasalahan-permasalahan dihadapi manusia sekarang ya. Terutama tentang bagaimana kita bisa atau jiwa ini bisa benar-benar tercerahkan. Nanti yang akhirnya bisa mengerti tentang makna arti hidup dan tujuan hidup itu sendiri. Nah, dari itu semua, apa dasar dari yang pertanyaan itu tadi? Dasar-dasar yang harus dimiliki seseorang untuk mewujudkan benar-benar jiwanya itu tercerahkan, mengerti tentang arti hidup, dan benar-benar dia berjalan untuk tujuannya itu. Nah, itu dasar-dasarnya apa itu untuk mewujudkan dalam hidup kita itu, Mas. Karena ya itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat urgent dalam kehidupan, baik dalam berumah tangga, bermasyarakat, dan bernegara. Terima kasih atasnya sebelumnya. Rahayu, Mas. Rahayu. Ngeten nggih. Semuanya belajar. Karena saya juga sendiri masih belajar. Semuanya itu tidak akan pernah terjadi begitu saja. Apapun itu tetap kita awali dari kita sendiri. Makanya saya sudah sering kali berbicara tentang seseorang itu harus mampu mengenal diri. Itu kunci utama di saat kita ingin mengenal jati diri dan ingin mengenal suatu keyakinan. Karena pondasi utama suatu keyakinan itu adalah pengenalan jati diri. Di saat seseorang belum bisa mengenal dirinya sendiri, ininya sama seperti pertanyaan Masnya tadi. Mereka tidak akan mampu untuk melihat dirinya sendiri. Dan di saat mereka belum mampu melihat dirinya sendiri, dia pasti tidak akan mampu untuk melihat kebesaran semesta ini. Mungkin pemahaman kita bisa melampaui pengetahuan intelektual yang luar biasa. Tapi di saat kita lalai untuk pengenalan pencapaian diri kita sendiri, tentang karakter itu apa, sifat itu bagaimana, perasaan itu bagaimana, bagaimana mengolah sifat yang ada dalam diri kita, bagaimana mengelola pikiran yang ada dalam diri kita. Sedangkan pikiran, sifat kita, perasaan kita sering terluka, sering kita hubung-hubungkan ke ranah arah kebenaran. Sering kita merasa benar, mengakui kebenaran. Ini adalah jalan yang fatal untuk menuju suatu pencerahan. Inilah inti dari suatu kesadaran itu sendiri. Karena kunci dasar dari segala sesuatu itu tetap kembali kepada diri kita sendiri. Itu utamanya. Lalu napa malih, monggo lanjut. Oh, jadi
kalau benar-benar kita itu jiwa kita ingin tercerahkan, terus apa itu mengenal, itu dasarnya adalah untuk mengenal jati diri sendiri. Jati diri sendiri. Karena di dalam jati diri ini banyak makna yang luar biasa yang terhubung oleh alam semesta, yang banyak dari kita semuanya tidak menyadari hal itu, dan banyak yang menyepelekan karena mereka kurang tahu dan sibuk larut terbawa arah pikiran, arah perasaan, arah tujuan, harapan, pengakuan, keakuan. Ini justru menjauhkan diri kita dari hal-hal tersebut, dari tujuan pencerahan itu sendiri. Akhirnya kita terombang-ambing dari suatu keadaan, terombang-ambing dari suatu permasalahan, yang justru malah menjauhkan kita teramat jauh dari suatu kecerahan yang sesungguhnya. Dan pastinya kita jauh dari jalur Tuhan itu sendiri. Inilah penting kenapa pencerahan-kecerahan ini sangat kita butuhkan sebagaimana kita makhluk hidup di dunia ini. Supaya kecerahan ini, kemurnian ini, keweningan ini, kejernihan ini dapat menerima pantulan dari sang matahari atau pantulan dari sang rembulan untuk kita terima menjadi cahaya hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kecerahan hidup, ketenangan hidup, ini kita tidak mencari di luar tubuh. Ketenangan hidup, kecerahan hidup, itu kita dapatkan dari dalam diri kita. Kalau kita tercerahkan, kitalah yang tercerahkan, dan kitalah yang memiliki jalan-jalan yang tercerahkan di setiap kondisi apapun. Itulah fungsi dari suatu keyakinan yang tumbuh, yang menjadi suatu kesadaran bagi kita yang benar-benar ingin menuju arah ke pintu keselamatan semesta ini. Karena banyak peranatan, aturan di semesta ini yang tidak tersurat dan tidak tertulis, tapi nyata. Namun sedikit mereka yang tidak mau mengetahui dan tidak mau mengenal, sibuk oleh hal-hal manusiawi, pikiran-pikiran, tujuan-tujuan, namun tidak terarahkan oleh suatu kesadaran. Inilah yang dimaksud hidup. Hal itu, kesadaran ini memang layak untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bentuk kepribadian, dalam bentuk keluarga, dalam bentuk kita hidup bermasyarakat, dalam bentuk bernegara, supaya iso sambung manunggal rasa marang sejatine urip kang tunggal, ya itulah suatu kesejatian Tuhan itu sendiri. Begitu Mas. Monggo, ada Mas. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga saya bisa melaksanakan untuk menemukan diri sendiri. Menemukan diri sendiri, gunakan pengetahuan supaya mencapai kepada diri kita sendiri dan membawa diri untuk lebih baik. Terima kasih, matur suwun. Baik.